box orange lagi, yang berarti kita punya sepatu basket Nike baru. Kali ini adalah serinya Nike Renew Elevate. Setelah 2 kali ya mereka pakai setup outsole dan midsole yang sama, Renew Elevate 1 sama 2. Makanya gue cuma nge-review yang pertama kan, yang kedua gue nggak nge-review karena setup outsole dan midsole-nya sama. Dan sekarang yang Nike Renew Elevate 3, mereka punya setup outsole dan midsole yang baru. What's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau initial review sepatu basket Nike Renew Elevate 3. Nike Renew Elevate 3 ini dibanderol dengan harga retail Rp1.149.000, yang berarti naik Rp50.000 dari seri sebelumnya. Di Nike Renew Elevate 2 itu harganya Rp1.099.000, 1,1 juta lah. Jadi ini naik Rp50.000. Dan pada saat video ini dibuat, baru ada 2 colorway yang masuk Indonesia. Jadi yang Chicago colorway ini, home team Chicago colorway, karena kan warnanya putih base-nya, terus ada sedikit aksen hitam sama merah ya kan, kayak seragam home teamnya Chicago Bulls. Dan yang satu lagi colorway triple black. Buat abas kalian yang tertarik untuk kop sepatu ini, gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Klik aja link tersebut, abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher asupan basket pada saat akan check out, supaya abas kalian dapat promo free ongkir. Dan mari kita bahas material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Nike Renew Elevate 3 ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai full solid rubber. Kemudian traction pattern-nya, wow, ini gimana ya jelasinnya? Traction pattern-nya tuh kayak herringbone gitu ya. Tapi kemudian sampai di tengah-tengah sini kayak ada circular traction pattern. Dan jujur gue agak bingung apa fungsi dari circular traction pattern di bagian tengah itu, karena kalau untuk pivot point, harusnya pivot point kita nggak ada di tengah-tengah situ, adanya agak sedikit ke pinggir gitu kan, ya kan? Ini ditaruhnya di tengah-tengah, jadi nggak tahu lah ini apakah benar-benar berfungsi atau cuma gimmick. Ya nanti kita lihat aja di performance review. Kemudian ada beberapa outsole yang di cut out, seperti yang di bagian circular traction pattern itu, ada yang warna hitam, itu udah midsole-nya tuh, yang warna hitam itu. Kemudian di bagian heel itu juga di cut out, ada warna hitam, itu juga udah midsole-nya. Pastinya tujuannya untuk mengurangi bobot sepatu ini, supaya sepatu ini tuh jadi lebih ringan. Karena kalau untuk flex groove, enggak sih, ini enggak terlihat sebagai flex groove sih. Beralih ke midsole, mereka pakai teknologi dual density foam plus teknologi si Nike Renew-nya itu. Jadi yang bagian warna hitam ini itu merupakan Phylon midsole, agak-agak stiff gitu kalau dipencet-pencet. Kemudian yang warna putih yang atasnya itu adalah Nike Renew-nya. Jadi kalau dipencet-pencet lebih berasa soft gitulah. Nah, gue nggak tahu apakah teknologi Nike Renew-nya ini full length atau memang cuma yang ditandai si midsole warna putih itu doang. Berdasarkan pengalaman gue pakai sepatu Nike Renew Elevate 1, si cushioning Nike Renew ini punya masalah kestabilan. Jadi ketika gue mendaratnya nyamping, terus juga agak eksplosif gitu ya. Si cushioning Nike Renew-nya itu bisa kayak ngempes gitu, terus kayak ngelipet keluar. Jadi gue kayak mau ankle-ankle gitu rasanya. Nah, mudah-mudahan di sepatu Nike Renew Elevate 3 ini masalah balance itu udah diperbaiki ya. Karena gue lihat porsi Nike Renew-nya ini juga kayaknya udah dikurangin, udah nggak sebanyak yang Nike Renew Elevate 1 and 2. Terus juga ada penggunaan bahan synthetic leather juga tuh di bagian dekat-dekat heels itu, di bagian upper materialnya. Terus ada TPU plate juga di bagian samping depan yang warna putih itu, yang ada logo Nike kecilnya. Kemudian gue lihat outsole-nya juga udah dikasih outrigger. Jadi sepertinya mereka udah mempertimbangkan aspek kestabilannya kali ini. Lanjut ke upper material, nothing special, cuma bahan mesh saja full dari depan sampai belakang. Bahan meshnya juga berasa cheap gitu, berasa murah. Tidak terlalu tebal juga dan fleksibel juga, jadi pastinya ini bakalan zero break in time. Ada penggunaan fuse overlay juga di 3 tempat, di bagian toe, di bagian samping luar, terus juga di sekitaran punch hole. Material talinya pakai flat laces. Material lidah juga pakai bahan mesh yang mirip-mirip sama upper materialnya. Padding lidahnya berasa agak tipis,
kalau dibandingin sama Nike Precision 6 yang kemarin kita initial review, kayaknya sih padding lidahnya malah lebih tebelan yang Nike Precision 6 itu. Kemudian di bagian depan lidahnya itu ada bordiran tulisan Nike Renew. Untuk padded collarnya cukup tebel, tapi nggak padat. Kalau dipencet langsung kempes kayak gitulah, mirip-mirip sama Nike Renew Elevate 6 yang kemarin lah. Nah, ini insole-nya tumben banget nih. Biasa sepatu basket budgetnya Nike tuh insole-nya udah nggak ada brandingan logo Nike lagi, tapi di sepatu Nike Renew ini ada brandingan logo Nike-nya loh. Ini mereka salah taruh insole apa gimana? Biasanya kan cuma insole polos doang tuh kalau sepatu basket budgetnya Nike. Meskipun ini tetap Ortholite insole standar, tipis, nggak ada yang spesial, tapi ya at least ada brandingan logo Nike di situ, udah suatu kemajuan lah. Apakah mungkin sepatu-sepatu basket budgetnya Nike kedepannya bakalan ada brandingan logo lagi di bagian insole-nya? We'll see. Kemudian di bagian heel-nya itu ada internal TPU heel counter, dan biasanya sih heel counternya Nike itu nggak pernah ada masalah lah, selalu proper. Dan terakhir, sedikit ngebahas detailnya, ada bordiran logo Nike di bagian samping luar, dan gue demen banget nih logo Nike-nya di bordir tebel gitu. Terus juga nggak full, lagi-lagi Nike belakangan suka mainin logo mereka nih, udah nggak yang logo Nike standar gitu, tapi kayak ada yang dipotong-potong lah, kayak dibikin berupa siluet. Dan di sepatu Nike Renew Elevate 3 ini juga gue demen banget bikin logo Nike-nya tuh kayak cuma setengah gitu. Terus baru yang di bagian dalam itu ada logo Nike full dibordir di atas bahan synthetic leather. Oke, segitu aja initial review gue untuk sepatu basket Nike Renew Elevate 3 ini. Berdasarkan pengalaman gue pakai sepatu basket Nike Renew Elevate yang seri pertamanya, ini cushioning Renew ini bener-bener enak abas kalian. Jadi buat abas kalian yang punya masalah lutut gitu, cari cushioning yang impact protection-nya oke, dan budgetnya juga terbatas, Nike Renew Elevate ini menurut gue bisa jadi salah satu pertimbangan. Nah, apakah di Nike Renew Elevate 3 ini cushioningnya bakalan berasa semakin oke? Nanti kita akan cari tahu di performance review. Terus kita ngebahas dikit siluetnya. Menurut gue siluetnya basic banget lah, sepatu basket basic banget. Nggak ada yang terlalu fancy, nggak ada yang terlalu futuristik. Menurut gue ini standar banget sih. Kalau mau dipakai casual, ya antara oke dan enggak. Kalau gue sih agak-agak nggak demen sih, karena memang siluetnya mid cut gitu kan, dan kelihatan basket banget lah. Malah kalau gue bilang ini termasuk dalam kategori yang siluetnya agak-agak bulky, jadi kurang oke sih kalau buat casual. Oke, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Fatty Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.